Bagaimana cara kita bergerak? Kita dapat bergerak karena adanya sistem sensorik dan motorik yang ada pada tubuh kita. Sistem sensori motor adalah sistem pada tubuh kita yang bertanggung jawab atas koordinasi gerakan tubuh berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungan sekitar. Perbedaannya dengan sistem sensorik adalah sistem sensorik hanya menerima dan mengolah informasi, sedangkan sistem sensori motor memiliki peran menerima, mengolah, dan menginstruksikan gerakan atau respon motorik. Input oleh sistem sensorik memiliki peran penting untuk output motorik. Input sensorik diterima dari lingkungan sekitar melalui alat indera, baik itu penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, atau penciuman. Kemudian, informasi dari indera tersebut diolah oleh otak yang kemudian menjadi dasar untuk menghasilkan output motorik berupa gerakan atau tindakan. Kontrol sensori motor dapat berubah jika dilakukan pembelajaran atau berlatih. Sebagai contoh, ketika kita belajar bermain piano, semakin lama otak akan mengotomatisasi gerakan tersebut. Sehingga, yang pada awalnya kita harus mengontrol jari secara sadar, lama-kelamaan kita dapat memainkan lagu tanpa harus memikirkan setiap not. Sistem kontrol sensori motor memiliki bagian-bagian penting, yaitu korteks asosiasi sensori motor. Korteks asosiasi sensori motor adalah wilayah otak yang sangat penting yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan informasi sensorik, seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Bagian penting pada korteks asosiasi ini meliputi korteks asosiasi parietal posterior yang berperan seperti navigator yang memberikan informasi tentang dunia sekitar. Kemudian oleh korteks asosiasi prefrontal dorsolateral, informasi tersebut digunakan untuk membuat keputusan dan merencanakan tindakan. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi. Kemudian korteks motorik sekunder. Korteks motorik sekunder adalah bagian penting dari otak yang memungkinkan kita untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan belajar gerakan baru. Salah satu penemuan paling menarik dalam penelitian korteks motorik sekunder adalah mirror neuron yang memberikan wawasan menarik tentang bagaimana otak kita memproses informasi sosial dan belajar dari orang lain. Selanjutnya adalah korteks motorik primer. Korteks motorik primer adalah bagian penting otak yang merupakan pusat kontrol gerakan. Korteks motorik primer tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan gerakan, tetapi juga dalam pembelajaran gerakan baru. Korteks motorik primer sangat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi. Bagian penting lainnya yang memiliki peran penting dalam sistem sensori motor adalah otak kecil dan ganglia basal. Otak kecil membantu kita belajar gerakan baru, memperbaiki gerakan yang sudah ada, dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan ganglia basal terlibat dalam perencanaan dan kontrol gerakan, serta dalam fungsi kognitif. Sistem motorik adalah serangkaian koneksi saraf yang membawa sinyal dari otak ke otot, memungkinkan kita untuk bergerak. Sistem motorik dari otak ke sumsum tulang belakang, yaitu dorsolateral dan ventromedial. Jalur dorsolateral berfungsi dalam gerakan terampil, independen, dan spesifik, seperti menggerakkan jari atau meraih objek. Sedangkan jalur ventromedial berfungsi dalam gerakan seluruh tubuh, koordinasi antar anggota tubuh seperti berdiri, berjalan, dan menjaga keseimbangan. Selain otak, tulang belakang sensori motor juga merupakan pusat kontrol gerakan tubuh kita. Fungsinya yaitu melakukan gerakan refleks atau respon otomatis terhadap rangsangan. Komponen utama pada tulang belakang ini adalah neuron motorik, neuron sensorik, interneuron, dan reseptor sensorik. Beberapa gangguan pada sistem sensori motor yang dapat mempengaruhi gerakan adalah stroke, Parkinson, cedera saraf tulang belakang, dan lain-lain.
Secara lebih singkat, sistem sensori motor adalah sistem kompleks pada tubuh yang menghasilkan gerak sebagai bentuk interaksi dengan lingkungan sekitar, yang proses kerjanya adalah menerima informasi, mengolah informasi, dan memproduksi gerakan. Otak bersama dengan sumsum tulang belakang dan saraf bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang terkoordinasi dan tepat.